Maka dari itu kita harus menyayangi, menghargai jasa kedua orang tua kita. Karena ayah selalu bekerja dari pagi sampai malam, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal waktu. Yang dipikirannya hanya satu, ayah dan ibuku, anak dan ibuku harus sehat dan anakku harus bisa sekolah. Padahal telah bercucuran keringat dari ujung pala hingga ujung kaki, tak pernah mengenal kondisi. Yang penting anak dan istriku harus sehat dan anakku harus bisa sekolah. Maka dari itu kita harus menghargai jasa ayah kita, kita harus menghargai jasa ibu kita. Kita tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Apabila kalian ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka kalian harus mendapatkan ridhonya kedua orang tua kalian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridhoallahu fi ridho walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Artinya, ridhonya Allah terdapat di ridhonya orang tua dan murkanya Allah terdapat di murkanya kedua orang tua kita. Maka dari itu kita harus menghargai jasa kedua orang tua kita. Kita harus mendapatkan ridhonya kedua orang tua kita agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Biar Pondok ini, bagaimana caranya? Caranya kita harus membantu kedua orang tua kita. Kita harus belajar bersungguh-sungguh, jangan malas. Karena kenapa? Karena orang tua kita sedang bersusah payah di luar sana, mencari uang. Demi apa? Demi untuk membiayai kita yang sedang belajar di pondok ini. Maka dari itu kita harus menghargai jasa kedua orang tua kita. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus saya hormati pertama kali?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapakah lagi ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Apakah ada lagi ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang terakhir adalah ayahmu." Dengarlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan perkataan ibu selama 3 kali. Karena kenapa? Karena ibulah yang melahirkan kita, mengandung kita dengan penuh ikhlas, dengan tanpa marah. Ibulah yang selalu menjaga kita sampai sebesar ini. Maka dari itu kita harus menghargai jasa ibu kita. Seorang ibu dapat merawat sampai 12 anak dengan penuh ikhlas. Tetapi belum tentu 3 orang anak bisa mengurus satu ibu dengan penuh ikhlas. Maka dari itu, jika kalian ingin mendapatkan surganya Allah, kalian harus mendapatkan surganya ibu. Kalian harus mendapatkan ridho dan kasih sayang seorang ibu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Artinya, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maka dari itu, kita harus menyayangi ibu kita. Kita harus menghargai jasa ibu dan ayah kita. Kita harus menafkahi ayah dan ibu kita ketika kita besar. Karena kenapa? Karena semua harta yang kita keluarkan itu berasal dari doanya seorang ibu dan ayah. Karena itu berasal dari hartanya ibu dan ayah. Maka dari itu kita harus menghargai dan menafkahi jasa kedua orang tua kita. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Sekian tausiah dari saya. Mohon maaf kurang atau lebihnya. Apabila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada perkataan yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Pak Topik beli buah, terakhirnya beli sepatu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Adapun peserta selanjutnya yang akan dibawakan oleh Arini, pelajar dari kelas 1 Putri. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Profesor Kiai Haji Syukron Makmum. Semoga Allah panjangkan umur beliau, amin. Semoga Allah limpahkan umur beliau, amin ya Rabbi. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Kiai Haji Ahmad Qasim Susilo. Semoga Allah panjangkan umur beliau, amin. Yang saya hormati pula jajaran-jajaran majelis guru yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau semua. Yang saya hormati pula kakak bagian pengajaran serta kakak kelasku yang cantik dan teman-temanku yang cantik yang Masya Allah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, yang paling utama, yang tak bisa diduakan, apalagi diketigakan, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zamannya naik onta hingga zamannya naik Toyota, dari zamannya nenek-nenek main petokan hingga zamannya nenek-nenek main tiktokan, dari zamannya nenek-nenek makan jengkol hingga zamannya nenek-nenek main engkol. Baiklah, berdirinya saya di sini tidak untuk berbasa-basi, apalagi ngegibah, apalagi ngegosip yang tidak jelas seperti itu. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Rasulullah pernah bersabda, ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua dan murka Allah terdapat pada murka orang tua. Jadi, kalian apabila ingin mendapatkan ridha dari Allah, dapatkanlah dulu ridha dari orang tua. Kalau kalian tiap hari bikin emak ngomel, bikin bapak ngomel tiap hari, gimana kalian bisa mau dapat ridha Allah? Yang ada malah kalian dapat murka Allah, bukan dari ridha Allah. Janganlah kalian sakiti orang tua, janganlah kalian membentak orang tua, apalagi berkata, alah, elah, berisik amat sih. Kayak gitu nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Balaslah jasa kedua orang tua, hargailah semua orang tua, berbaktilah kepada orang tua, janganlah durhaka kepada orang tua. Bantulah setiap orang tua yang sedang bekerja. Orang tua yang telah mendidik kita dari kecil, dari bayi, dari bedongan, sampai kita bisa berkumpul di tempat pondok pesantren ini yang penuh barokah ini. Amin ya robbal alamin. Janganlah kalian mendustakan orang tua, mendurhakai orang tua, karena itu adalah yang akan kita dapatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian durhaka kepada ibu, janganlah kalian durhaka kepada ayah. Karena apa? Ayah yang sudah berhari-hari, setiap hari bekerja, berkeringat dingin, bekerja setiap hari mencari kita nafkah,
mencari uang untuk kita di sini, belajar di pondok pesantren ini yang akan lulus menjadi orang berguna. Amin ya robbal alamin. Orang ibu yang telah melahirkan kita, mendidik kita, mengandung kita, menyusui kita, mendidik kita yang tidak mungkin semua orang bisa lakukan. Seperti sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka, qala thumma man? Qala ummuka, qala thumma man? Qala ummuka, qala thumma man? Qala abuka. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berkata, seseorang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus pertama kali berbakti kepada orang? Nabi Muhammad pun menjawab, ibumu. Kemudian orang itu bertanya kembali, kepada siapa lagi? Nabi Muhammad menjawab, kepada ibumu. Orang tersebut pun bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Rasulullah SAW pun menjawab, kepada ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian kepada siapa lagi? Kemudian baru ayahmu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi janganlah kalian durhaka kepada orang tua. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Janganlah berbaktilah kalian kepada orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua. Janganlah kalian bikin emak emosi. Emak tolong ambilin sepatu aku. Emak tolong ambilin baju aku. Jangan kayak gitu. Bisa nggak sih kalian ngambil sendiri? Jangan nyuruh orang tua. Itu apa gunanya nyuruh orang tua kayak gitu? Baiklah, cukup sekian pidato yang dari saya sampaikan. Kurang lebih, apabila ada kelebihan dari saya, mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan dari saya, mungkin itu datangnya dari diri saya sendiri. Mohon dimaafkan dan jangan ditiru. Terima kasih. Undur maqala wala tandur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Adapun peserta selanjutnya yaitu Nasyiwa Hanif, pelajar dari kelas 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ingat mati, ingat sakit, ingat lapar, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat hidup cuma satu kali. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yahkumu bil adli wa huwa ahkamul hakimin. Ahabbu minallahi wa huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim wal mustafa li risalatil alamin amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Profesor Kiai Haji Syukron Makmun. Semoga Allah sehatkan selalu beliau, amin. Yang saya hormati pula Kepala Sekolah Pondok Pesantren Darul Rahman Kiai Haji Ahmad Qasim Syukron. Semoga Allah sehatkan selalu beliau, amin. Pertama-tama, yang tidak bisa didoakan, apalagi ditinggalkan. Marilah kita panjatkan puja, puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa
dari zaman kegelapan hingga zaman terang, yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliaulah kita mengetahui yang mana yang hak dan yang batil, yang mana yang haram dan yang halal, yang mana jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk berbasa-basi, tapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit pidato yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya Rabbal. Kalian semua sudah pasti tahu bahwa Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berbuat dosa. Maka dari itu, janganlah sekali-kali kalian melakukan perbuatan dosa. Namun, kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu, janganlah kalian sekali-kali untuk melakukan dosa, karena Allah tidak menyukai perbuatan itu. Dan Allah sangat tidak menyukai hamba-hambanya yang tidak ingin meminta ampun dan minta taubat kepadanya. Allah sangat menyukai hamba-hamba yang minta ampun dan minta pertaubatan kepadanya, karena mereka merupakan orang-orang yang rendah hati dan Allah sangat menyukai itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an annahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang beriman, sungguh kalian orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul aliyul azim. Jika penyesalan timbul pada diri seseorang, maka itu merupakan jiwa yang baik. Karena apa? Karena dalam jiwa yang sudah ada rasa penyesalan dan rasa ingin bertaubat kepada Allah dan rasa tidak ingin mengulangi perbuatan itu lagi. Bertobatlah kalian semua kepada Allah karena Allah sangat menyukai itu. Allah tidak memandang kalian cantik atau tidak, kalian sempurna atau tidak, dan kalian kaya atau tidak. Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kalian, maupun dosa kecil maupun dosa besar. Seperti makalah mengatakan, watak tubuh min kalimat. Seperti makalah mengatakan, atak kamanla tak tubuh lahu. Dan janganlah bertobatlah. Dan janganlah kalian dan bertobatlah kalian, maka itu merupakan orang-orang yang sama saja seperti orang-orang yang tidak memiliki dosa. Maka kakak kelas dan adik-adikku sekalian, janganlah sekali-kali kalian mendekati perbuatan dosa itu, karena Allah sangat tidak menyukai itu. Dan Allah sangat menyukai hamba-hamba yang meminta ampun dan minta pertolongan kepadanya jika melakukan kesalahan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan Allah Maha mengampuni segala dosa-dosa kita. Baiklah, saya kira cukup pidato dari saya. Jarum jatuh masuk ke dalam peti. Mohon maaf jika ada salah kata, jangan dimasukkan ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Adapun peserta selanjutnya yakni Ayu Syifa, pelajar dari kelas 4 Putri. Kepadanya kami persilakan. Rabbi khalaqtaha min nur fihi ikhtiram nahdahu akbil ya mukhtar antal amin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillaha fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya cintai, pengasuh pondok pesantren Darul Rahman, ayahanda tercinta Kiai Al-Hajj Syukron Ma'mun. Semoga Allah panjangkan umur beliau, amin. Semoga Allah lindungi setiap langkah beliau. Yang saya hormati dan yang saya cintai, Kepala Sekolah Pondok Pesantren Darul Rahman, Kiai Haji Ahmad Qasim Susilo. Semoga Allah panjangkan umur beliau, amin. Semoga Allah lindungi setiap langkah beliau. Dan yang saya hormati para jajaran majelis guru, kakak pembawa acara dan dewan juri. Dan tak lupa para hadirat yang senantiasa berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa Allah lindungi setiap langkahnya. Amin amin ya rabbal. Tiada kata yang paling indah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan, melainkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang selalu memantau kita dengan beribu-ribu nikmat yang Ia berikan. Nikmat mata bisa melihat, nikmat kaki bisa berjalan. Yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, dan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Sholawat bertangkaikan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibunal Karim, Nabiyunal Mukarram, baginda alam termulia anti durhaka, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang tak mengenal kata menyerah, yang tak pernah mengingat lelah. Hadirat rahimakumullah. Ketahuilah, Allah tidak akan memberikan kita cobaan kecuali ada jalannya. Allah tidak akan memberikan kita penyakit kecuali ada penawarnya. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan pernah memberikan kita cobaan apabila tidak ada hikmah di dalam cobaan. Allah adalah Tuhan yang paling mulia, dengan ribuan, jutaan, bahkan miliaran kasih sayang dan rahmat. Tiada satupun manusia yang hidup di dunia ini tanpa kasih sayang Allah. Tiada binatang, tiada tumbuhan sekalipun yang hidup di muka dunia ini melainkan atas izin Allah, melainkan atas kasih sayang Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kau dustakan? Lantas bagian mana yang engkau lupakan? Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah keliru. Allah tidak pernah keliru barang sedetik pun untuk mengamati makhluk-makhluknya. Apakah dia sedang bertasbih memuji nama Allah? Apakah dia sedang beribadah mengagungkan nama Allah? Apakah dia senantiasa melupakan Allah dan berbuat kemaksiatan? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghaniyyur rahmat. Dan Tuhanmu maha kaya, yang memiliki rahmat, yang kaya akan pengampunan.
Iyasya yudhibkum. Apabila dia berkehendak, maka dia akan menghapuskan kalian semua, maka dia akan melenyapkan satu persatu dalam diri kalian. Wa yastakhlif min ba'dikum, dan dia akan menggantikan setelah kalian ma yasha'u, dengan apa yang dia kehendaki. Jika Allah tidak memiliki belas kasihan, maka sudah musnah orang-orang kafir itu, Allah musnahkan. Maka sudah tidak ada lagi orang yang meremehkan Allah. Maka tidak akan lagi berpijak orang yang selalu menduakan Allah itu. Akan tetapi Allah sang pemilik pintu maaf, Allah sang pemilik kasih sayang. Maka dari itu Allah biarkan mereka tetap hidup dengan bergelimangan kebahagiaan. Allah tetap biarkan mereka hidup dengan bergelimangan harta yang telah Allah berikan. Mengapa? Karena Allah ingin melihat seberapa kuatnya mereka hidup tanpa Allah, seberapa besarnya kekuatan mereka tanpa Allah yang melindunginya. Hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat, mensyukuri karunia yang telah Allah curahkan kepada kita. Karena berkat rencananya kita lahir ke dunia ini dengan keadaan muslim. Karena berkat rencananya kita lahir ke dunia ini sudah dengan menyembah Allah. Semoga kita menjadi muslim yang senantiasa pandai mensyukuri rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sepertinya demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya masih dalam tahap belajar. Billahi wal hidayah wa taufik wa hasbunallah wa ni'mal wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Adapun selanjutnya penampilan yang akan dibawakan oleh pelajar dari kelas 5. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Yan. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudirul Mahadi Tarbiyatil Islamiyah Darur Rahman Kiai Al-Haj Syukron Ma'mun. Hafizahullahu amin. Our Excellencies, the Headmaster of Darul Rahman Islamic Boarding School, Kiai Al-Haj Ahmad Qasim Susilo. May Allah bless him. Amin. Yang terhormat, jajaran Majelis Guru yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami dan hormat kami kepada beliau semua. Dan kawan-kawanku seperjuangan, adik-adik kelasku yang kami banggakan dan yang kami cintai. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman fi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'mal. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Awalan hayya bina an nashkura ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan, imma ni'aman batiniyatan wa imma ni'aman zahiriyatan, hatta nastati'u an najtami'a fi hadzal barnamij mubarak. Secondly, let's be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His family, his wife, and his followers hereover. Baiklah, berdirinya kami di sini bukan untuk berbasa-basi, apalagi mencari sensasi. Tapi berdirinya kami di sini akan menyampaikan beberapa tausiah namun penuh makna yang berjudul Pemuda hari ini ialah pemimpin hari esok. Ya, pemuda hari ini ialah pemimpin hari esok. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulul amri minkum. Al-ayah. Oh Muslim believers, obedient to you for Allah, obedient to messengers for you to all, and holders between for you all. Maksud dari firman Allah di atas ialah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang muslim untuk menaati Allah, menaati Rasulnya, dan menaati para pemimpin atau pemerintah di antara kita. Ada yang tahu gak maksud dari pemimpin apa? Ada yang tahu gak? Maksud pemimpin agama di sini adalah mereka orang-orang yang berijtihad di jalan Allah dan ahli fatwa daripada para alim ulama. Maka dari itu, sebagai seorang pemimpin haruslah menjadi orang yang dan bertutur kata yang sopan santun dan menjadi uswatun hasanah bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kama qala Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhahu, ihfadu anni khamsan falau syaddatum ilaihal matoya hatta tandu lam tazbu lam tazbu bimisliha. The first number, we met Allah aspect of life.
we met Allah as creator of life. Yang kedua, janganlah mencari masalah jika tidak ingin bermasalah. Di pondok ini, bagaimanapun kita lelah, bagaimanapun kita capek, janganlah kita takut kecuali segala dosa yang telah kita perbuat. Maka dari itu, di pondok ini, janganlah cari masalah jika tidak ingin Jika kita membuat masalah, pasti hidup kita akan lelah. Wa amma namratu salisa fala yastahi ahadukum idza lam ya'lam an yata'allama ta'ban fabidzalika yajibu alaina an nash'ura bisa'adah wala ya'lam amalan qabihan wala ya'lam amalan ma'siyah. The fourth number, forbidden for us become person prestige because person prestige make me us tired. Dan yang terakhir adalah jangan menjadi orang yang egois. Di pondok ini kita tidak bisa hidup sendiri. Dan di pondok ini kita harus saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu kita di sini adalah saudara, tapi tidak dalam satu darah. Karena dari itu dunia ini memang bengis. Banyak kejadian-kejadian tragis yang memang harus ditangkis. Jangan pernah mempunyai sifat yang anarkis dan egois, karena dunia ini haruslah meminimalis dan bukanlah individualis. Wahai santri Darul Rahmani yang manis-manis, wahai santri Darul Rahmani yang gelis-gelis, banyak impian-impian yang harus kau kejar. Mengajarkan alam sekitar, perkataan yang kasar dan hati yang cetar tidak akan pernah memudar, kecuali dilatar belakangi oleh akhlak dan jiwa yang tegar. Finally, I think enough here in front of to you all. Akhirul kalam, summa salam, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Adapun peserta selanjutnya yakni Fadilatul Lailia, pelajar dari kelas 3. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadaina wa amarna bi ta'ah wa nahana 'anil ma'siyah wal baghi wal badi'ah wa amarna bil ittihadi 'alal haqqi amarna ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'daha.
Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman, Profesor Kiai Alhaj Syukron Makmun. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Semoga Allah angkat derajatnya, amin. Yang saya hormati Kepala Sekolah Pondok Pesantren Darul Rahman, Kiai Haji Ahmad Qasim Susilo. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Semoga Allah angkat derajatnya, amin. Yang saya hormati majelis guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak bisa mengurangi rasa tajim saya kepada beliau semua. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Semoga Allah angkat derajatnya, amin. Yang saya hormati kakak bagian pengajaran, dan juri-juri, dan kakak kelas, adik kelas, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama yang paling utama yang tidak bisa diduakan apalagi ditigakan. Marilah kita junjungkan. Yang pertama-tama yang paling utama yang tidak bisa diduakan apalagi untuk ditigakan. Salawat berserta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zamannya naik onta hingga zamannya naik Toyota, dari kakek-kakek makan jengkol sampai kakek-kakek bisa engkol. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanhakum ba'da abaukum. Artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Sebagaimana perlakuan itu adalah perlakuan yang keji. Shadaqallahul azim. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya seseorang yang telah dijodohkan oleh ayahnya tidak boleh untuk dinikahi. Pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang melakukan zina. Contoh kecil adalah berpacaran. Berpacaran memang terdengar kecil dan sepele. Apakah kalian tahu hukum berpacaran? Hukum berpacaran adalah dosa yang sangat besar. Allah tidak menyukai hal tersebut. Jika kita berpacaran, maka kita akan terjerumus ke lubang yang salah. Pada zaman sekarang ini, pergaulan sangatlah bebas. Pada zaman sekarang, banyak sekali orang-orang berpacaran, berpegangan tangan, jalan bareng, bahkan yang bukan mahram dijadikan sebagai mahram sampai melalui batasnya. Janganlah kalian melakukan hal seperti itu, karena hal tersebut tidak Allah sukai. Karena jika kita melakukan tersebut, masa depan kita akan hancur.
karena kita telah melawan hawa nafsu kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, janganlah sekali-sekali kalian mendekati kata berpacaran. Karena berpacaran itu hukumnya dosa. Karena berpacaran itu hukumnya dosa. Walaupun sekedar adik abang, walaupun jalan bareng itu hukumnya dosa besar. Apalagi sampai dia merebut hak orang lain. Tapi janganlah kalian bangga kepada diri kalian karena sudah melakukan zina tersebut. Sebagaimana Nabi mengatakan, la taqrabu zina. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina karena zina itu termasuk perbuatan yang keji. Apabila kita telah melakukan hal tersebut, maka kita akan bingung mencari alasan kepada orang-orang untuk menjawab apa. Karena pelakuan tersebut adalah pelakuan yang tidak disukai oleh Allah. Jika kita berbuat itu, maka masa depan kita akan hancur. Maka berpikir sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, maka akan tercium juga. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Adapun peserta selanjutnya yaitu Siren, pelajar dari kelas 1. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hadirat yang sedang hadir, kakak-kakak dan teman-teman, mari jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Kiai Haji Syukran Makmun. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Semoga Allah sehatkan badannya, amin. Yang saya hormati Kepala Sekolah Pondok Pesantren Darul Rahman Kiai Haji Ahmad Qasim Susi. Semoga Allah sehatkan badannya, amin. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Yang saya hormati pula jajaran majelis guru yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau semua. Yang saya hormati pula kakak bagian pengajaran beserta staf-stafnya, serta kakak kelasku dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul sabar. Kita harus sabar karena sabar adalah sifat yang disukai oleh Allah. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Karena barang siapa yang bersabar, maka dia akan dapat maka dia akan menolong
maka itu akan menolong pekerjaan orang lain. Seperti makalah mengatakan as-sabru inu ala kulli amalin, yang artinya kesabaran itu dapat menolong pekerjaan orang lain. Sama seperti kita sedang mencari ilmu di sini, kita harus banyak-banyak bersabar. Duit habis bersabar, paketan belum dikirim bersabar, apalagi buat kalian yang sedang bersusah payah, kan harus sabar dan berdoa kepada Allah. Karena sabar adalah sifat dari Rasulullah. Dan barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah ia. Sama seperti makalah mengatakan man sabara zafira, yang artinya barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah ia. Baiklah, sebelum saya menutup pidato ini, alangkah baiknya kita menyanyi bersama-sama. Menjada wajada man sabara zafira, man sara ala darbi wa salat. Menjada wajada man sabara zafira, man sara ala darbi wa salat. Baiklah, cukup sekian dari pidato dari saya. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Siran Syakira berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Baik, adapun peserta terakhir kita, yakni Azka Amalia, pelajar dari kelas 2 Putri. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum ya ukhti ya ukhti. Assalamualaikum ya ukhti ya ukhti. Salam-salam ku persembahkan untuk semua guru-guruku. Salam-salam ku persembahkan untuk semua kakak kelasku. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, illadzi hadana wa amarona bil ittihad. Nahana 'anil ma'siyah wal baghi wal bid'ah. Wa amarona lil ittihadi 'alal haqq hasbal was'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Kiai Haji Syukran Mahmud, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah limpahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati Kepala Pondok Pesantren Darul Rahman Kiai Haji Ahmad Qasim Susilo, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan urusannya dunia maupun akhirat. Dan yang saya hormati jajaran majlis guru yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau semua. Yang saya hormati bagian kakak pengajaran dan kakak bagian pembawa acara dan teman-teman seperjalanku yang insya Allah oleh Allah rahmati ini. Pertama-tama, yang paling utama, yang tidak bisa diduakan, apalagi ditigakan, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti sekarang ini. Terang bukan karena lampu, tetapi terang karena ilmu. Allah itu maha adil bagi para hamba-hambanya, adil di dalam kasih sayang, rezeki, nikmat, semua Allah telah memberikan apa yang hambanya inginkan. Dan Allah tidak pernah membedakan hamba-hambanya dengan hamba yang lain. Allah berikan kenikmatan kepada si A,
Allah berikan juga nikmatan yang hambanya yang lain. Hamba yang lain dengan jalan yang berbeda. Kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul aliyyil azim. Apakah kalian tahu Allah itu Maha Adil? Apakah kalian tahu Allah itu Maha Adil? Kenapa Allah itu Maha Adil? Salah. Karena Allah itu Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih. Allah telah memberikan kepintaran kepada kita dan kecantikan yang sama. Tetapi kita tidak pernah bersyukur atas apa rezeki dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Seperti banyak orang yang mengeluh karena kecantikan seseorang. Seperti cantiknya seseorang. Banyak orang yang mengeluh cantiknya seseorang. Banyak orang-orang yang insecure tapi tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Dan yang kedua, pintarnya seseorang. Banyak orang yang mengeluh karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Karena ia tidak menggunakan akal dengan yang baik dan tidak ingin bersungguh-sungguh dan dia tidak pernah menginginkan dan tidak mau menggunakan akal itu dengan yang baik dan dia tidak mempunyai rasa bersungguh-sungguh. Apabila dia mempunyai rasa bersungguh-sungguh, maka dia akan menjadi orang yang pintar. Ijtihad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul ubah liman yatakassalu. Dan Allah memberikan akal kepada manusia untuk membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Mana yang diboleh pekerjakan, mana yang ditinggalkan. Kita sebagai hambanya Allah harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita harus taat kepada Allah. Salatullah salamullahi ala taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badali ya Allah. Syukran. Alhamdulillah. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon tolong dimaafkan. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Adapun acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang yang akan dibacakan oleh Safira Waliawan dan Afifah Robiatul. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat gak? Oke, acara yang terakhir kita pengumuman pemenang. Mana semangat dari kelas 3? Mana semangat dari kelas 1? Mana semangat dari kelas 4? Dan yang terakhir mana semangat dari kelas 2? Dan adapun jumlah seluruhnya dari yang pertama Saskia Mawadah 85. Maaf, Saskia Ramadhani pelajar dari kelas 3 85. Najwa Arini pelajar dari kelas 1 75. Saskia Ramadhani 165. Najwa Arini 154. Nasiwa 125. Ayu Sifa 150. Fadilatul Lailiyah 152. Siren 147. Aska 150. Dan adapun juara yang ketiga dari pertama. Dan adapun pemenang juara pertama yang dimenangkan oleh Saskia Arini pelajar dari kelas 3. Saskia Ramadhani pelajar dari kelas 3. Dan adapun juara yang kedua yang dimenangkan oleh Najwa Arini pelajar dari kelas 1. Dan adapun juara yang ketiga dimenangkan oleh Fadilatul Lailiyah pelajar dari kelas 3. Pada para hadirin diharapkan maju ke tempat ke depan. Ayo kepada Saskia Ramadhani, Najwa Arini dan Fadilatul Lailiyah diharapkan maju ke depan. Mana juara 1? Juara yang pertama Saskia Arini. Saskia Ramadhani, mana semangatnya dari pelajar kelas 3? Juara 2 Najwa Arini, mana semangat dari kelas 1? Juara yang ketiga Fadilatul Lailiyah, mana semangatnya?
Terima kasih. Diharapkan kembali ke tempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.